Shalom, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Dewan Pengawas IKAT Bapak Insinyur Andreas Dulak MT. Yang terhormat Ketua IKAT Bapak Dr. John Felix Rudi Padang MPH MPH. Yang terhormat Ketua Kerukunan Keluarga Talu Lembangna Pendeta Afrida Samsor SPH. Dan yang terhormat Bapak Pendeta Aprianus Real Pabeban STH sebagai pelayan firman pada malam hari ini, serta seluruh tamu undangan yang kami hormati. Kami ucapkan selamat datang dalam acara Natal dan Syukur Tahun Baru 2025 Kerukunan Keluarga Talu Lembangna. Dalam rangkaian yang pertama akan kita saksikan bersama pengukuhan pengurus kerukunan keluarga Talu Lembangna periode 2023-2028. Pembacaan surat keputusan Ketua IKAT tentang pembentukan pengurus kerukunan keluarga Talu Lembangna dibacakan oleh Sekretaris IKAT. Disilakan. Keputusan Pengurus Ikatan Keluarga Toraja IKAT Kabupaten Mainau nomor 21/SK/IKAT/Permawai 10 tahun 2023 tentang pembentukan pengurus kerukunan keluarga Talu Lembangna. Pengurus Ikatan Keluarga Toraja IKAT Kabupaten Mainau menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan. Pertama, menetapkan susunan pengurus kerukunan keluarga Talu Lembangna periode tahun 2023-2028 yang susunan personalnya sebagai tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dianggap mampu dan cakap mengemban tugas serta memiliki kepedulian terhadap kerukunan keluarga Talu Lembangna. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dalam pelaksanaan programnya membuat laporan kepada pengurus Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Mainau. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan di Mainau pada tanggal 13 Oktober 2023. Pengurus Ikatan Keluarga Toraja IKAT Kabupaten Mainau, Ketua Dr. John Felix Rudi Padang MPH MTH, Sekretaris Zetru Pasiakan. Lampiran keputusan Ikatan Keluarga Toraja IKAT Kabupaten Mainau nomor 21/SK/IKAT/Permawai 10/2023 tentang pembentukan pengurus kerukunan keluarga Talu Lembangna Kabupaten Mainau. Susunan pengurus kerukunan keluarga Talu Lembangna periode tahun 2023-2028. Penasehat yang pertama Insinyur Andreas Dulak MT, yang kedua Margareta Sande. Pengurus inti Ketua Pendeta Afrida Samsor, Wakil Ketua Lukas Momba, Sekretaris Vincent Lantang, Wakil Sekretaris Aser Manguma, Bendahara Rudita R. Pasolong, Wakil Bendahara Liliana Mambela, Seksi Kerohanian Koordinator Kristina Lolo Padang, Pendeta Agustinus Usat, Triveni Arpin Nipi, Kaleb Bangang Padang, Jonathan Sangtutu, Andika Randaki Dinarlo, Yance, Abi Taruk Limbong, Lukas Adi, Francisca Arni, Emi Emiliana Sampililin. Seksi Humas Koordinator Andreas Salino, Alex bin Amsir, Sony Benyamin Santutu, Victor Labiran, Yohanes Sirante, Robin Sailo, Oria Patala, Pidiriani, Hermawanti Dua Padang. Seksi Usaha Koordinator Orbet Karlembang,
Christian Londok Tulak. Untuk wilayah Lore, Matius, wilayah Menokota, Andrianto Popang, Wakil Korwil Maino Barat, Yance Balimbong, Korwil Maino Utara, Martinus Rante P. Korwil Mentarang, Thomas Lambak, Korwil Sengayan Sempayang, Simon Sidang TA, Korwil Maino Hilir, Tanjung Keranjang, Hegan Totalim, Korwil Batu Lilung, Junita Tingka, Korwil Maino Hulu, Edi Lintin. Seksi Kesehatan, Koordinator Francisca Tarulimbong, Yeti Oktavin Pabuntong, Elizabeth Alex Rompon, Dr. Della Ahel Nirca, Octavianus Devani Sampai Limbong, Dr. Irma Vita Sampai. Seksi Sosial Koordinator Matius Marwan Mongde, Serli Pakasi, Boni Sangtutu, Pince Adriani, Jupiter, Aris Tandisau, Deborah Pabunga, Francisca Rina Sarang, Salmon Pasonglik, Srilius. Seksi Budaya, saya ulangi, Seksi Seni Budaya, Koordinator Dr. Imelda Ratu Mengontan, Septiana Patulen, Ferry Bintang Diera, Maya Lamba, Resita Ripka, Serli Ari, Sistia Barung, Diana Kalimbuang. Seksi Aset dan Perlengkapan, Koordinator Antus Runga, Aris Sampetuan, Si Robe Allo, Otto Pakedeng, Nathaniel Masau, Silas Marianga, Patria Parondo. Ditetapkan di Menokda 13 Oktober 2023, pengurus Ikatan Keluarga Toraja Ikat Kabupaten Mainau, Ketua John Ferry Gunung Padang, Sekretaris Zatrul Pasiakan. Persiapan pengukuhan kepada Ketua IKAT Bapak Dr. John Felix Gunung Padang MPH disilakan. Kepada seluruh pengurus KKTL untuk bisa berdiri di tempat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini sesuai dengan pembicaraan antara pengurus Ikatan Keluarga Toraja dan pengurus Kerukunan Keluarga Talu Lembangna periode 2023 sampai 2028, maka pada hari ini kita akan melaksanakan pengukuhan pengurus. Apakah Bapak Ibu Saudara bersedia untuk dikukuhkan pada hari ini? Dalam WA kita sudah saya sampaikan kalimat-kalimat pengukuhan kita, dan silakan mengikuti apa yang saya sebutkan. 1. Kami berjanji melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus dengan penuh dedikasi dan keikhlasan. 2. Kami berkomitmen menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya Toraja yang baik dan patut diteladani. Kami bertiga, kami berjanji menjaga nama baik organisasi, mematuhi anggaran dasar anggaran rumah tangga IKAT Malinau, serta mengikuti arahan dan kesepakatan yang berlaku dalam organisasi. 4. Kami bertekad menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat, memupuk semangat solidaritas
dan mengutamakan kepentingan bersama. 5. Kami berjanji senantiasa bekerja keras, bertindak jujur, adil, dan transparan demi tercapainya tujuan organisasi. Silakan kalimat terakhir. Ya, terima kasih. Dengan demikian atas nama pengurus IKAT Malinau mengucapkan selamat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan sosial ini. Tuhan memberkati kita semua. Silakan duduk kembali. Terima kasih, kami kembalikan kepada MC. Terima kasih, demikianlah pengukuhan pengurus kerukunan keluarga Tangguh Lembangan periode 2023-2028. Selanjutnya kita akan mendengarkan laporan Ketua Panitia Natal dan Syukur Tahun Baru Kerukunan Keluarga Tangguh Lembangan. Kepada Ketua Panitia dipersilakan. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku Ketua Panitia Natal Kerukunan Keluarga Tangguh Lembangna untuk menyampaikan laporan saat ini. Yang terhormat pelayan firman kita pada malam ini, Bapak Pendeta Apri Reang Babebang, yang kami hormati Ketua IKAT Malinau bersama dengan anggota, yang kami hormati Bapak Penasehat bersama dengan Ibu, yang kami hormati hamba-hamba Tuhan yang sempat hadir pada malam hari ini, yang kami hormati ketua-ketua sub kerukunan dan anggota, yang kami hormati tua-tua Toraja, yang kami hormati Ketua Kerukunan Tangguh Lembangna di Malinau bersama dengan pengurus, yang kami hormati rekan-rekan panitia bersama seluruh anggota Kerukunan Keluarga Tangguh Lembangna, yang kami hormati hadirin sekalian dan sidang masa raya Natal yang kami kasihi dalam Yesus Kristus. Puji dan syukur kehadirat Tuhan karena kasih dan anugerahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam perayaan Natal Kerukunan Keluarga Tangguh Lembangna. Terima kasih atas kepercayaan kepada kami panitia untuk mengatur acara ini sehingga dapat berjalan dengan baik, mulai dari pembentukan panitia pada tanggal 27 Oktober 2024 sampai terlaksananya kegiatan ini. Pada kesempatan yang baik ini kami akan melaporkan jalannya kegiatan perayaan Natal mulai dari perencanaan hingga terlaksana kegiatan ini. Perayaan Natal KKTL didasarkan pada kesepakatan bersama anggota melalui pertemuan-pertemuan sebelumnya yang menghasilkan keputusan bahwa akan melaksanakan Natal yang pertama di tahun ini. Semoga di tahun depan kita bisa melaksanakan kegiatan Natal KKTL ini lebih meriah lagi. Adapun kegiatan yang kita laksanakan yaitu ibadah perayaan Natal yang di dalamnya ada kebersamaan melalui kegiatan dalam mempersiapkan tempat, konsumsi, acara, dan kesaksian pujian bersama nanti. Terus ini kita lakukan sebagai bentuk
mempererat silaturahmi di antara kita sesama anggota KKTL. Kita juga berharap kedepannya rekan-rekan atau anggota-anggota semakin solid. Kita berharap melalui semangat ini kita semakin menjalin silaturahmi dengan baik dan saling menopang jika ada anggota yang membutuhkan, sebagaimana tema Natal kita pada malam hari ini. Melalui perayaan Natal dan syukuran tahun baru ini, kita tingkatkan tali persaudaraan dan semangat untuk saling mengasihi antar sesama dengan penuh damai sejahtera. Adapun dana yang kita butuhkan atau kita gunakan malam ini kurang lebih 30 juta, dan terima kasih untuk semua anggota KKTL dan para donatur. Demikian laporan singkat kami. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna. Dalam perayaan Natal ini kami menyadari bahwa banyak kekurangan dan keterbatasan kami, namun kami sudah berusaha. Tapi inilah kemampuan kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya Tuhan selalu menolong dan memberkati kita semua dalam setiap langkah hidup kita. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru 2025 buat kita semua. Terima kasih. Selanjutnya sambutan Ketua Kerukunan Keluarga Taruna Mangga kepada Ibu Pendeta Alfrida Samsor STH, silakan. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Selamat sitamu laku kita seorang asam. Yang terhormat Ketua IKAT Kabupaten Malinau, Dr. John Felix Rundur Padang MPH, MTH. Yang saya hormati Ketua Pengawas IKAT sekaligus Penasehat Kerukunan Keluarga Talu Lembanguna, Bapak Insinyur Andreas Tulak MT. Yang saya hormati juga Penasehat KKTL Ibu Margareta Sande SE. Yang saya hormati segenap pengurus IKAT yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati segenap pengurus KKTL. Yang saya hormati segenap panitia Natal 2024 dan syukuran tahun baru 2025. Yang saya hormati segenap rekan-rekan hamba Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Dan yang saya banggakan dan saya kasihi seluruh warga KKTL yang boleh hadir pada malam hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadapan hadirat Tuhan atas pertolongannya sehingga Natal kita pada malam hari ini boleh berjalan dengan pertolongan dan boleh berjalan lancar. Walaupun awalnya hanya Natal dan syukuran tahunan, tapi saya koordinasi dengan Bapak Ketua IKAT. Saya katakan, bagaimana Pak, belum dikukuhkan, kami sudah mau jalan. Lalu dia katakan, benar Bu Pendeta, ada beberapa kerukunan juga yang baru saya adakan pengukuhannya dalam Natal tahun lalu. Jadi mohon maaf kepada pengurus dan panitia kalau kami dalam acara malam hari ini kami masukkan juga pengukuhan, karena saya pikir seperti ini, kapan lagi kita ada momen untuk bisa bertemu lagi. Jadi inilah momen. Dan kalau dalam organisasi gereja biasanya khususnya kami GKI tidak boleh menjalankan tugas sebelum ada pengukuhan atau penghabisan pengurus. Jadi pemikiran saya, akhirnya saya berkomunikasi dengan Bapak Ketua IKAT dan Pak Ketua IKAT menyambut dengan baik. Jadi seperti itu Bapak Ibu, mohon maaf kalau itu tidak masuk dalam program kita waktu kita rapat tahun 2024 yang lalu. Bapak Ibu yang
saya si dalam Tuhan, sedikit saya akan menjelaskan tentang terbentuknya KKTL, bahwa orang tua kita Bapak Andreas Tulak bahwa KKTL ini pernah dibentuk dulu di Kabupaten Malinau, lalu kemudian tidak lama dan kemudian tenggelam begitu saja. Lalu kemudian saya lihat di grup kita ikat banyak kerukunan. Lalu saya SMS yang pertama saya chat itu Serli Pakasi, Ibu Serli Pakasi, karena dia teman saya di SMP dan kebetulan sama-sama kami orang kali. Saya tanya dia, lalu dia katakan, coba Ibu chat sama tetanggamu Pak Ketua Ikat. Oh ya, baru sadar, rupanya Pak Ketua Ikat lebih dekat lagi saya dengan rumahnya Pak Ketua Ikat dengan rumah saya. Baru saya chat beliau, lalu beliau katakan, iya perlu tuh Ibu Ipen. Biasanya mereka di Toraja ini panggil saya Ipen, Ibu Pendeta. Lalu saya telepon Bapak Andreas Tulak dan Ibu Margarita Sandra sebagai penasehat dan mereka merespon. Jadi tahun 2023 kami kembali bersekutu dan kami rapat di tempat ini dan membentuk pengurus, dan saat itu Bapak Andreas Tulak sebagai penasehat langsung menunjuk saya, Ibu Pendeta, untuk menjadi ketua. Saya sempat menolak Bapak Ibu, bukan saya menolak karena tidak siap, tapi karena banyak tanggung jawab saya di gereja sebagai gembala dan kami pekerja GKI, sering kami banyak kegiatan, jadi agak sulit. Tapi karena mereka semua anggota KKTL sepakat untuk memilih saya, ya kata firman Tuhan, pelayanan apapun itu mari kita tanggung bersama dan siap untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, malam ini kegiatan perdana KKTL boleh dibentuk kembali dan puji Tuhan malam ini perdana melaksanakan kegiatan. Sebagai ketua KKTL saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ketua IKAT Kabupaten Malinau yang sudah melaksanakan pengukuhan pengurus KKTL malam ini, dan sebentar kami minta kesediaan Bapak Ketua IKAT untuk menyampaikan sambutan, arahan-arahan buat kami KKTL, walaupun Bapak sendiri adalah anggota dari KKTL. Terima kasih kepada panitia dan pengurus KKTL yang sudah bekerja sehingga acara pada malam hari ini boleh berjalan dengan lancar. Mari kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap panitia yang sudah bekerja. Mari kita berikan aplaus untuk panitia. Terima kasih. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu tamu undangan yang telah hadir memenuhi undangan kami. Terima kasih juga kami aturkan kepada segenap warga KKTL yang sudah berlelah mempersiapkan, khususnya panitia dan pengurus, mempersiapkan seluruh yang kita tempati di tempat ini. Mereka dari kemarin dan beberapa hari dalam minggu yang lalu sudah bekerja. Sebagai ketua saya minta maaf karena kemarin dan hari ini saya sulit untuk bergabung membantu ibu-ibu di bagian konsumsi, karena kemarin Sabtu itu saya full pelayanan. Saya harus naik ke Tunan Bengalun dan tadi siang kami berusaha untuk turun cepat, tapi banyak jemaat yang sakit, kami harus kunjungi baru pulang. Dan pas kami dalam perjalanan saya ditelepon ketua RT kami, Bu Pendeta cepat pulang, air sudah masuk di beberapa rumah kita, jangan sampai rumah Bu Pendeta kena lagi. Jadi kami lajulah mobil dari Tunan Bengalun untuk kejar, jangan sampai kami punya barang hanyut lagi di bawah banjir seperti tahun-tahun yang lalu. Jadi minta maaf Ibu Ketua tidak bisa hadir, hanya bisa hadir sore tadi untuk mempersiapkan, suami saya mempersiapkan segala persiapan untuk ibadah pada malam hari ini. Harapan saya ke depan persekutuan KKTL semakin kuat dan erat, seperti falsafah kita orang Toraja berkata, misa kada dipotuo pantan kada dipomate. Akhir kata saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah dalam sambutan ini. Pepatah mengatakan tak ada gading yang tak akan retak.
Selamat Natal 2024 dan selamat tahun baru 2025. Semoga kita semakin diberkati di tahun 2025. Shalom. Sambutan Ketua IKAT Bapak Dr. John Felix Rulu pada MPH. Disilakan. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Pengawas IKAT Bapak Insinyur Andreas Tulak MT, sekaligus yang kita banggakan sebagai Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Malinau. Yang kami hormati Ibu dan rekan Bapak anggota Dewan Teh dan Pak Liv, mungkin istri ada atau Ibu anggota Dewan, Ibu Margarita Sande SE, yang sekaligus kedua orang tua kita ini adalah penasehat di subkerukunan keluarga Talunan Bangna. Yang kami hormati anggota Dewas yang lainnya, Bapak David Serang Ambabunga, Sarjana Hukum, Master Administrasi Publik, mudah-mudahan tahun saya. Ya. Yang kami hormati Ketua Subkerukunan Keluarga Talunan Bangna dan juga Ketua Subkerukunan yang lain yang hadir. Saya kelihatan dari sini, Salu Maitin. Apakah ada yang lain yang juga hadir? Kalaupun tidak kelihatan, seluruh pengurus subkerukunan yang ada di lingkup kita saat ini ada 7 tambah 1 PKTNS, jadi 8 subkerukunan yang ada saat ini. Yang saya hormati panitia luar biasa yang saya pantau dari WA saja. Karena hari Kamis kami berangkat ke Tanjung Selor ke Mantaritip kembali tengah malam jam 10 tiba Tanjung Selor. Setelah ibadah pagi kami lanjut kembali ke Malinau. Kami tadi tiba jam 4:30 dan puji Tuhan baru bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan pada Natal malam hari ini. Yang kami hormati seluruh sidang Mas Raya Natal dan syukur tahun baru keluarga besar atau keluarga kerukunan keluarga Talunan Bangna pada malam hari ini. Pertama-tama kita patut memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena atas izin dan perkenannya kita boleh hadir bersama untuk merayakan Natal dan syukur tahun baru keluarga Talunan Bangna Kabupaten Malinau, baik sebagai anggota maupun kita yang diundang oleh keluarga Talunan Bangna Kabupaten Malinau. Yang kedua, kita tentu merasa bersyukur dan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena ini pembelajaran kedua kita sebagai warga Ikatan Keluarga Toraja Malinau mempersaksikan kepada seluruh warga kita bahwa kita komitmen untuk berada dan mengakui Ikatan Keluarga Toraja sebagai naungan kita bersama di Kabupaten Malinau. Tidak karena saya ketuanya, tetapi siapapun nanti ketuanya, kita tetap mengakui bahwa hanya satu induk kita, yaitu Ikatan Keluarga Toraja Malinau. Dan kita sudah memiliki akta notaris dan pengakuan dari Kementerian Hukum dan HAM. Kalau dulu Kementerian Hukum dan HAM, sekarang namanya Kementerian Hukum, tapi dirjennya tetap Dirjen AHU. Ya. Jadi itu yang penting kita ketahui bersama. Dan yang ingin saya tegaskan pada kesempatan ini, dengan adanya akte notaris dan penetapan dari Dirjen AHU Kementerian Hukum, kalau sekarang Kementerian Hukum, maka yang pertama kali kita sebut selalu adalah Ketua Dewan Pengawas, bukan Ketua IKAT. Karena kami ini ada di bawah Ketua, ada di bawah Dewan Pengawas. Jadi kita selalu menyebut Ketua Dewan Pengawas lebih dulu beserta anggota, baru kita Ketua IKAT dan anggota. Jadi tanya aku dulu,
bukan ketua ikat duluan, tetapi saya ingatkan kita selaku organisasi karena kita sama-sama belajar, kita memulai dengan ketua Dewan Pengawas. Ketika kita dalam lingkup ikatan keluarga Toraja. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini bahwa dalam kepengurusan kita ikatan keluarga Toraja Malinau ini akan berakhir di awal tahun 2026. Di Januari 2026 kita akan berakhir, sehingga kita berdasarkan anggaran dasar anggaran rumah tangga kita musda di Desember kalau Tuhan izinkan, ya mungkin di saat kalau perlu sebelum Desember kita bisa musda, sehingga seandainya kita lebih memilih apakah melalui sistem musda, bisa masih kita punya peluang memutuskan dalam musda bahwa kita ingin pemilihan langsung seperti 2 periode selama ini. Tapi kalau kita bilang kita ikut ADART, kita hanya lewat musda melalui perwakilan subkerukunan, maka pemilihan pengurus nanti tidak lagi seperti 2 periode yang kita lakukan selama ini, tetapi tetap rapat atau musyawarah daerah punya keputusan tertinggi. Ya, jadi bisa kita pikirkan lain nanti kalau misalnya ikut ya tuh mintuk nah warga Toraja menentukan. Bisa karena anggaran dasar anggaran rumah tangga posisi musda keputusan musyawarah lebih tinggi dari. Jadi ini yang perlu kita ingat dan akan kita persiapkan. Yang kedua, kita akan mempersiapkan IRAM. Ya, saya sudah sampaikan di Gandasil bahwa bagaimanapun juga kita tetap harus menjaga nama baik Toraja dalam IRAU 2025. Ya, dalam IRAU yang lalu cukup banyak penghargaan yang kita terima, pengakuan dari pemerintah. Mari tetap kita menjaga bahwa Toraja atau ikat tetap berkontribusi baik dalam setiap event yang dilaksanakan oleh pemerintah. Terlebih masyarakat Malinau mempercayakan orang tua kita bagian dari orang penting di Kabupaten Malinau saat ini. Ada 3 orang anggota kita sebagai anggota DPRD Kabupaten Malinau. Jadi kita terus semangat untuk menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh mau berkontribusi bagi pemerintah Kabupaten Malinau. Yang ketiga yang ingin kami sampaikan bahwa dalam evaluasi kita memang kami tidak terlalu menekankan lagi atau mengejar-ngejar lagi dalam WA group terkait dengan iuran ikat yang kita sepakati 20.000 per bulan. Kenapa? Karena ada iuran sekarang di sub-sub kerukunan. Bagi kami, pengurus ikat secara pribadi, saya khususnya secara pribadi, yang rajin mau mengiuran sub kerukunan, ganda motor. Ya, kalaupun misalnya masih ada sisa-sisanya, bayar lagi iuran ikat, lebih mantap lagi. Tapi prioritaskan sub kerukunan dukung. Karena bagaimanapun juga di kelompok terkecil lah kita akan bisa bertumbuh lebih kuat. Kalau kelompok kecil kita ini kuat, maka secara bersama-sama dalam kenyataannya kita bersama-sama selalu bisa membuat sesuatu yang besar diikat. Ya, dengan kehadiran sub yang bergerak setiap, misalnya di kedukaan yang bergerak dahulu kan sub-sub kerukunan. Kemudian kami mendampingi dari pengurus ikat sehingga apa yang dihasilkan jauh lebih terasa. Dan karena itu saya sangat berharap bahwa bukan tidak mendukung ikat, tapi berusahalah semaksimal mungkin untuk mengembangkan sub-sub kerukunan yang ada dalam ikat kita. Dan kalau Tuhan izinkan ada berkat, ya bayar sub kerukunan, bayar juga ikat punya kesepakatan kita terkait dengan iuran. Karena kita juga memahami kondisi-kondisi yang ada di masyarakat kita. Tapi saya sangat mengajak kita untuk prioritas membayar iuran di sub kerukunan masing-masing.
Yang keempat, kita dalam 2 tahun terakhir atau 1 tahun terakhir ini sudah memiliki 2 tenda ikat. Tapi kalau kita lihat tenda kita ini, tendanya berat. Karena itu kalau mau dipasang biasanya butuh biaya. Saya terus terang aja ini, biasanya butuh biaya. Kalau saya punya tenda pribadi, saya bayar yang pasang 300.000. Jadi kalau Bapak Ibu ikat mau pakai tenda ikat yang 2 unit, bayarlah 600.000 tambah uang bensin 100.000. Terus terang aja nih. Jadi 700.000 kalau 2 unit. Tapi kalau pakai tenda saya lain cerita. Pakai tenda Pak Joni lain cerita, kan begitu. Ya, jadi kita sediakan tenda ikat, bagi yang mau menggunakan silakan, tetapi karena ini ingin kita jaga dengan baik, bayarlah yang pasang sesuai dengan yang saya bayar ke mereka. Ya, tapi kalau kedukaan tidak dibayar pun tidak masalah, karena biasanya saya yang bayar mereka. Ya, tapi kalau dibayar juga digode saya supaya tidak double kan, tidak boleh sekarang double itu. Ya, bercanda ini. Yang kelima, kita juga sudah memiliki tanah penguburan, ya, tanah penguburan, dan itu sudah kita komunikasikan ke tata ruang untuk kemudian segera diusulkan. Ya, jadi Pak Sekretaris sudah menghubungi saudara kita Pak Sony dan juga Pak siapa PPG kita tadi? Roni. Ya, Roni nanti kita akan coba memetakan, dan setelah petanya jadi kita serahkan ke pemerintah untuk di-SK-kan sebagai tanah perkebunan kita. Jadi itu beberapa hal yang saat ini kita punya, termasuk sekretariat kita dengan luas 1530 Pak Sekretarisnya, ya, di depan gereja. Jadi itu kita punya lahan lahan ikat yang saat ini dengan sertifikat yang sudah ada. Jadi bukan SKPT tapi sudah dalam bentuk sertifikat. Nah, kita berharap nanti pada kepengurusan periode berikutnya kita bisa berkembang lebih jauh lagi. Tetapi yang terpenting adalah bagi kita, mari perkuat dulu di seluruh subkerukunan yang ada dalam ikat, sehingga ke depan kita bisa semakin kuat untuk berjalan bersama. Pada kesempatan ini juga saya atas nama pribadi memohon maaf terkhusus kepada keluarga Talulembangna, karena saya tidak bisa hadir sedikit pun dalam 1 minggu terakhir karena berbagai kesibukan, termasuk saya mengikuti rapat kerja klasis Kaltara Berau di Mantaritip. Itu perjalanan dari Berau ke Mantaritip itu 1 jam 15 menit. Ya, jadi perjalanan kami dengan Pak Proponen Malinau ke Tanjung Selor kurang lebih 4 jam, Tanjung Selor Berau kurang lebih 2 jam, Mantaritip ke Berau ke Mantaritip kurang lebih 1 jam 15 menit. Tapi pulangnya lebih lama karena malam. Ya, jadi kami baru tiba di Tanjung Selor jam 10 malam, dari malam, dan kemudian bangun pagi ikut ibadah, makan siang, kami lanjut ke Marina. Jadi mohon maaf jika karena berbagai tugas yang kami kerjakan, kami tidak bisa berkontribusi, terlebih kami adalah bagian dari anggota KKTM. Tetapi seperti yang kita saksikan, kita lihat bahwa saudara-saudara seluruh anggota boleh berkontribusi dengan sangat baik, sehingga kita bisa melaksanakan Natal dengan baik pada kesempatan malam hari ini. Akhirnya selamat Natal, meskipun sudah lewat, selamat Natal 25 Desember 2024 dan selamat tahun baru 1 Januari 2025. Sekian dan terima kasih. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dengan berakhirnya sambutan dari Ketua Ikat, maka berakhirlah rangkaian awal dari perayaan Natal dan Syukur Tahun Baru 2025
kerukunan keluarga Tanu Lembana. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah yang akan dipimpin oleh Dr. Imelda Tumamika. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Kita sungguh bersyukur punya Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dia Allah yang telah menyertai kehidupan kita di sepanjang tahun 2024 yang telah kita lewati. Dia juga Allah yang sama yang akan selalu menyertai kehidupan kita di sepanjang tahun 2025. Kita bersyukur pada malam hari ini di hari ke-12 di tahun 2025 kita masih terpelihara, kita masih diberkati, kita masih sehat, kuat, dan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh hadir di tempat ini. Kita bersama-sama mensyukuri segala berkat Tuhan melalui ibadah perayaan Natal dan syukur tahun baru kerukunan keluarga Tanu Lembana. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersaat teduh sejenak, kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita undang Roh Kudus untuk masuk dalam hati kita, untuk bekerja di dalam peribadatan kita pada malam hari ini. Hari ini disilakan untuk bersaat teduh. Saudaraku, banyak peristiwa telah dilewati sepanjang tahun 2024. Banyak pengalaman telah kita rasakan. Bahagia dan derita silih berganti. Sukses maupun gagal datang berulang. Kadang kita tersenyum, namun terkadang kita juga merasa pilu. Saat ini kita berkumpul di tempat ini
melepas beban berat yang menekan, untuk mendengarkan cerita cinta ketika Allah datang menjumpai manusia melalui kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, mari kita menyembah Tuhan dan bersorak-sorai, memuji dan memuliakan nama-Nya. Saya undang Mas Raya dan teman-teman untuk berdiri. Kita angkat pujian bersama, terpujilah Allah. Ibadah perayaan Natal dan syukur tahun baru jadi dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu dalam pengenalan akan Allah dan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Silakan duduk kembali. Kembali kita kirimkan pujian yang berkata, Hai dunia, gembiralah.
masuk dalam doa firman, kita berdoa. Bapa di surga, benar ya Bapa, malam hari melalui pujian kami mengatakan firman jadi manusia dan di antara kami. Tiba saatnya malam hari ini dalam ibadah perayaan Natal dan syukur tahun baru keluarga Talulen Mangat, kami mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman malam hari ini. Hamba yang akan jadi alatmu untuk menyampaikan firman Tuhan malam hari ini, urapi dan kuduskan hamba. Sembunyikan hamba di belakang Engkau, sehingga hamba boleh menyampaikan firman malam hari ini seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Setiap kami yang hadir malam hari ini yang akan mendengarkan firman Tuhan, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat malam, selamat berjumpa kembali pada malam hari ini. Kita bersyukur oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan, kita kembali boleh dipertemukan bersama-sama pada malam hari ini. Mungkin saya tidak perlu memperkenalkan nama lagi ya, karena mungkin beberapa waktu ini kita sering bertemu dan beberapa kali saya membawa firman Tuhan. Malam hari ini, baik Bapak Ibu sedang masyarakat yang terkasih dalam Yesus Kristus, dan juga kita semua yang hadir malam hari ini, mari kita membuka bersama-sama kebenaran firman Tuhan sesuai dengan dan tema yang ada di depan dan di belakang saya saat ini. Kita membuka dari Injil Lukas pada pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Injil Lukas pada pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Jika kita semua sudah mendapatkannya, saya akan bacakan bagi kita semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palung." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar para tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin.
melalui tema malam hari ini sesuai dengan terjemahan baru 2 dikatakan pada Lukas pasal 2 ayat 15, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem di bawah satu subtema yang terpampang jelas melalui perayaan Natal dan syukur tahun baru ini. Kita tingkatkan tali persaudaraan dan semangat untuk saling mengasihi antara sesama dengan penuh damai sejahtera. Luar biasa panjang untuk subtema hari ini. Malam hari ini sidang masyarakat Natal yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ketika kita berbicara tentang persaudaraan, tentu terkadang kalau kita berbicara tentang persaudaraan, di sini kan dikatakan kita tingkatkan tali persaudaraan. Berbicara kita tentang persaudaraan bukan hanya bersifat biologis, yaitu hubungan darah. Tapi ketika kita berbicara tentang persaudaraan adalah hubungan yang tanpa biologis juga, namun di dalamnya ada tujuan yang sama, dan untuk mencapai tujuan itu saling mendukung satu sama lainnya. Inilah yang dimaksud dengan persaudaraan. Karena mengapa ketika kita berbicara tentang persaudaraan yang bersifat biologis, maka yang lain bukan saudara. Malam hari ini tentu kita dikumpulkan bersama-sama, kita sudah menjadi saudara. Dan bagaimana kita menjalin tali persaudaraan ini? Ya, Bapak Ibu, mungkin ketika kita melihat secara kasat mata, ya, kita semua bersaudara. Tapi mungkin ada yang duduk bersama, tapi tali persaudaraannya mulai putus. Ya, ini yang kita tidak inginkan terjadi di dalam kehidupan persekutuan kita, terlebih khusus juga di dalam persekutuan keluarga Tangguh dan Bangga. Apalagi ini baru, ya, baru terbentuk lagi, baru dibangunkan lagi. Tadi disampaikan bahwa sempat ada namun redup, lalu dibangkitkan kembali. Tentu ada respon yang diinginkan di Natal pertama, dan sekaligus juga ucapan syukur karena hadir kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari firman Tuhan malam hari ini kita akan belajar beberapa syarat agar kita dapat meningkatkan tali persaudaraan dan semangat untuk saling mengasihi. Ya. Kita berbicara terlebih dahulu tentang meningkatkan tali persaudaraan dan semangat untuk saling mengasihi. Apa yang perlu kita miliki? Berbicara tentang syarat adalah satu hal yang penting di dalam segala hal. Ketika seseorang ingin memasukkan mungkin proposal atau mungkin juga ingin melamar, ya, ada syarat-syarat. Beberapa waktu yang lalu ada yang mengatakan bahwa yo kampung ki jadi muanya rampo, ya, lamar. Paling tidak itu disuruh mak bisa kayu. Kalau bisa mak bisa kayu, bisa. Tapi dicarikan kayu yang kering, kalau saya tidak salah kayu buangin kan. Nah, yang kalau semakin kering semakin setengah mati untuk dibelah. Ya mungkin kan senior saya sudah berpengalaman ya. Bagaimana itu?
syarat paling utama. Kalau belum bisa, tunggu. Nanti kalau sudah bisa baru datang lagi. Ya, mudah-mudahan saat ini sudah tidak ada lagi. Atau mungkin masih ada ya. Ini menjadi nostalgia bagi kita semua. Ini sholat. Apalagi kita berbicara tentang bagaimana kita menjaga atau meningkatkan tali persaudaraan di antara kita semua. Yang pertama tentu adanya tujuan yang sama terlebih dahulu. Tujuan yang sama. Karena mengapa? Kalau tidak ada tujuan yang sama, bagaimana kita bisa meningkatkan tali persaudaraan itu? Sehingga masyarakat yang terkasih, kalau kita berbicara tentang kata tujuan, itu adalah hasil yang diinginkan atau diharapkan di suatu kegiatan atau juga suatu tindakan. Malam hari ini kita hadir, tentu tujuan utama kita adalah datang untuk merayakan Natal dan ibadah syukur kerukunan keluarga Talu Lembang. Ini tujuan pertama kita datang ke sini. Tapi sidang masyarakat yang terkasih, tentu di dalam perjalanan kehidupan, dalam meningkatkan tali persaudaraan, ada tujuan yang utama, yaitu kita sudah dipersatukan bersama-sama di dalam Yesus Kristus. Sama halnya seperti kehadiran malaikat untuk berada bersama-sama dengan para gembala. Dikatakan bahwa pada ayat yang ke-9, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Ayat yang ke-10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Tujuan kedatangan malaikat. Karena mengapa? Ketika kita berbicara tentang kehadiran malaikat, hanya ada dua yang akan dibicarakan. Entah itu hukuman, entah itu berkat. Dan malam hari ini, melalui firman Tuhan yang kita baca, kehadiran malaikat di tengah-tengah para gembala domba pada waktu itu adalah untuk menyampaikan kabar sukacita tentang kelahiran Yesus Kristus. Sama halnya di dalam kehidupan kita, untuk menjaga dan meningkatkan tali persaudaraan ini, kita harus memiliki tujuan yang sama, visi misi yang sama. Bagaimana dikatakan tadi, ya, dari satu orang memiliki inisiatif, menelpon satu orang lagi, menelpon satu orang lagi, menelpon satu orang lagi, lama-lama terkumpul satu persekutuan, dan malam hari boleh merayakan Natal pertama. Tentu ada tujuan yang diinginkan, ada harapan yang diinginkan tadi. Tujuan bersama bahwa melalui kerukunan kita semakin dikuatkan. Bahkan dalam hal ini induk kita, ikatan keluarga Toraja Malinau semakin kuat. Karena mengapa? Kalau misalnya tujuan kita masing-masing berbeda, ya, sama halnya saya katakan seperti kita yang sedang menggunakan mesin speed. Ketika mesin tersebut masing-masing mengarahkan tujuannya, lambat laun mesin yang digunakan untuk menggunakan speed itu akan membelah speed. Karena kenapa? Karena masing-masing mesin memiliki tujuan yang berbeda. Sama halnya di dalam kehidupan kita. Malam hari ini tentu kehadiran utama kita datang untuk beribadah. Atau mungkin ada di antara kita semua yang hadir malam hari ini karena paksaan. Coba bisa angkat tangan kalau ada yang paksaan malam hari ini datang, dipaksa mamanya atau dipaksa orang tuanya, pasti keinginan sendiri semua. Karena kita akan bernatal. Atau mungkin ada yang tujuannya malam hari ini
Ya, untuk ketemu sama gebetan bisa saja. Atau tujuan malam hari hadir, mungkin ada yang tadi sore sudah mulai persiapkan make up. Kalau datangnya untuk tujuan lain, akan menjadi sebuah kesia-siaan. Malam hari kita hadir, datang tujuan kita untuk beribadah, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan kabar sukacita, berbagi sukacita, mengingat kembali kasih Allah yang luar biasa dengan kelahiran Yesus Kristus. Oleh karena itu, saya berharap kita semua yang hadir saat ini, dan terlebih khusus orang tua saya dan juga kita semua yang ada dalam kerukunan keluarga Talulempeng, kita senantiasa memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan persekutuan kita dan juga setiap sub-sub kerukunan yang ada di Malinau. Jangan sampai kita berbeda tujuan dengan tujuan utama orang tua kita, yaitu ikan. Bapak Ibu, sidang masyarakat yang terkasih dari Yesus Kristus, kita melihat kembali ke firman Tuhan malam hari ini, di mana para gembala memiliki tujuan yang sama ketika mereka mendengarkan firman yang disampaikan oleh malaikat kepada mereka bahwa ada sebuah kabar sukacita. Dan dikatakan pada ayat yang ke-15 bagian B, marilah kita pergi, marilah sekarang kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Tentu mereka ingin merespon. Inilah tujuan, sama halnya di dalam kehidupan kita, untuk menjalin dan meningkatkan tali persaudaraan. Mari kita satukan tekad dan tujuan kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita semua yang hadir malam hari ini bersama-sama beribadah, hendaknya di dalam persekutuan kita masing-masing kita memiliki tujuan untuk memuliakan akan nama Tuhan. Karena salah satu kita membentuk persekutuan atau subkerukunan adalah di dalamnya ada nama Tuhan yang dimuliakan. Syarat yang kedua, kalau kita memiliki tujuan yang sama, tujuan yang baik, maka kita harus memiliki juga kerja sama yang baik. Malam hari ini tidak mungkin kita dapat merayakan Natal tanpa ada kerjasama dan koordinasi yang baik antara satu dengan yang lain. Yang perlu dipupuk bersama-sama. Karena walaupun bagaimanapun juga, ketika kita tidak memiliki kerjasama, cepat atau lambat, persekutuan apapun itu akan mulai retak satu sama lain. Oleh karena itu, kerjasama yang baik sudah dimulai, dan ketika kita bersama-sama merespon, lalu kita bersama-sama duduk bareng, memikirkan bagaimana kegiatan kita di tempat ini, bahkan perkembangan untuk kerukunan kita ke depan. Karena mengapa? Kalau kita bicara tentang kerjasama, adalah kegiatan untuk mencapai satu tujuan. Tadi kita inginkan tujuan yang sama, tapi kita tidak memiliki kerjasama yang baik. Bagaimana kita bisa mencapai tujuan itu? Bagaimana kita menginginkan subtema di belakang tadi, meningkatkan tali persaudaraan. Bagaimana kita bisa hidup dalam damai sejahtera kalau kita tidak memiliki kerjasama yang baik? Ya, seperti malam hari ini kita melihat tempat di mana kita duduk. Ini salah satu kerjasama yang baik. Beda-beda warna, tapi satu. Ada rel kiri, ada rel kanan. Lebih khusus lagi, kita melihat kerjasama adalah ketika tenda ini berdiri. Tidak mungkin tenda ini berdiri hanya satu orang yang mengerjakan. Siapa mau pegang
sebelah kiri siapa mau pegang ke sebelah kanan. Pasti harus ada 2-3 orang. Sama malam hari ini adanya koordinasi yang baik, adanya kerjasama yang baik, masing-masing memiliki fokus mempersiapkan untuk ibadah, mempersiapkan konsumsi, mempersiapkan perlengkapan. Kalau masing-masing tidak memiliki kerjasama yang baik, mungkin lain cerita malam hari. Kerjasama yang baik sangat diperlukan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau tali persaudaraan kita meningkat, kalau kita mau kita hidup dalam persekutuan yang baik. Cuma Tuhan sedang merasakan Natal yang terkasih dalam Yesus Kristus. Bagaimana kita memperoleh semangat kalau kita tidak memiliki kerjasama yang baik? Terkadang kerjasama yang baik ini penting, karena dengan kerjasama, sama hanya dikatakan tadi, berat sama dipikul, ringan sama tinggi. Saya ambil gambaran ketika ada orang yang sedang bersama-sama mengangkat balok kayu. Tidak mungkin yang pendek ditaruh di tengah, pasti yang pendek ditaruh di belakang, tinggi badannya. Yang agak tinggi-tinggi ditaruh di depan, supaya agak mengimbangi. Karena kenapa? Kalau yang tinggi kiri dan kanan, depan dan belakang, di tengahnya orang agak pendek, maka dia akan tergantung sendiri. Dia tidak bisa menerima beban. Mungkin dia akan mendongeng. Ya, kerjasama yang baik penting di dalam kehidupan kita, di mana kita melihat kehidupan gembala. Mereka memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Mereka bukan hanya mengembalakan domba-domba saja, tapi ada yang mempersiapkan tempat untuk minum, ada yang mencari tempat untuk makan, ada yang menjaga, melihat kalau ada binatang buas datang. Sama halnya di dalam kehidupan persekutuan kita, hendaknya kita bekerja sama, masing-masing mengambil posisi, sehingga kita tetap berdiri dan berjalan bersama-sama di rel yang sama, di dalam satu perahu yang sama, sehingga tujuan dan keinginan kita dapat terwujud dengan baik. Karena mengapa? Ketika kita tidak memiliki kerjasama yang baik, maka segala tujuan kita tidak akan tercapai. Apa yang kita mau, apa yang kita harapkan tidak dapat terlaksana dengan baik. Dalam persekutuan Tarulembang banyak anggota-anggota. Bahkan dikatakan bahwa mungkin selain di dalam persekutuan malam hari ini, ikut juga dalam perkumpulan yang lain. Ya, terima kasih kepada Pak Ketua tadi menyampaikan bahwa tolong perkokoh kembali subkerukunan, karena dari kecil kita akan menyokong yang besar. Ini penting, karena dengan itu membuat kita untuk dapat bisa memiliki kerja sama yang baik, sehingga melalui kerjasama yang baik, harapan melalui subtema di belakang saya malam hari ini bisa terwujud dengan baik juga. Yang ketiga, ini yang terakhir, agar tali persaudaraan kita dapat meningkat dengan baik. Ini menjadi satu hal yang paling penting juga, yaitu menjadi teladan. Menjadi teladan. Karena mengapa? Ketika kita mau dan kita menginginkan, dikatakan pada ayat yang terakhir bahwa dengan penuh damai sejahtera. Bagaimana kita memperoleh damai sejahtera dalam persekutuan kita, dalam persaudaraan kita, dalam kehidupan kita, kalau kita tidak bisa menjadi teladan. Berbicara tentang teladan adalah
patokan yang diikuti, menjadi satu patokan yang kita ikuti dalam hal sifat, perilaku, dan perbuatan. Bagaimana orang bisa dikatakan dituakan? Tentu ia menjadi teladan karena mungkin sifatnya, perilakunya, dan perbuatannya seakan. Ini penting juga di dalam kehidupan kita. Tentu di dalam setiap persekutuan ada yang menjadi teladan sehingga persekutuan itu terus boleh berjalan dengan baik. Malam hari ini melalui firman Tuhan kita melihat bagaimana para gembala meneladani akan firman Tuhan. Mereka menerima, merespon dengan baik, lalu mereka datang melihat bayi Yesus dan dikatakan bahwa ayat yang ke-20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sama, tidak ada yang berubah. Inilah menjadi teladan. Berharap ketika anak-anak ia meneladani orang tua. Orang tua menjadi teladan bagi anak-anak. Makanya ada yang dikatakan bahwa anak-anak gambaran dari orang tua. Bagaimana orang tua mendidik? Tapi satu hal, jangan kita buat anak kita mengatakan bahwa lihat sama. Lihat anaknya itu, dia bisa begini, bisa begini. Karena kenapa? Itu bisa membuat down anak kita. Kita berikan respon kepada dia. Kita menjadikan diri kita teladan yang baik bagi mereka. Ini yang kita inginkan juga di dalam persekutuan kita, tali persaudaraan kita. Jangan sampai terputus, tapi kita meningkatkan dan kita selalu memiliki damai sejahtera. Saya teringat dengan tokoh yang luar biasa. Kembali kita hidupkan pujian yang berkata Hai Dunia. Dia dikenal dengan luar biasa. Dia banyak membantu orang, menjadi panutan, menjadi teladan besar tentang kasih yang sesungguhnya. Bapak Ibu, sidang masyarakat yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita yang ada saat ini, bahkan kita sebagian besar datang dari tanah Sulawesi, merantau di sini. Tentu mari dengan keberadaan kita di tempat ini menjadi teladan bagi rekan-rekan yang lain. Karena kenapa? Karena jangan sampai dikatakan karena oknum kita satu rukun jadi bermasalah. Tapi karena teladan satu orang memberkati semua orang. Oh tiro to ambek, luar biasa. Pasti ditanya orang mana? Orang Toraja. Oh iya memang orang Toraja seperti itu. Menjadi teladan yang baik. Tapi kalau sudah tidak menjadi teladan yang baik, maka kita juga bisa keluar. Oleh karena itu, kiranya melalui kebersamaan kita malam hari ini, keberadaan kita malam hari ini, kita dapat menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Bagaimana teladan yang baik? Yaitu kita mempergunakan waktu kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kita mempergunakan kehidupan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Karena mengapa? Tanpa memuliakan nama Tuhan, damai sejahtera yang kita inginkan tidak akan terjadi. Karena di mana kita memperoleh damai sejahtera? Hanya di dalam Tuhan. Ada pujian mengatakan, kalau ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Tuhan. Adakah damai di tempat yang lain? Ya, mungkin ada yang namanya suka damai. Ya, daerah suka damai. Tapi apakah semuanya damai di dalam? Tidak. Oleh karena itu satu moto bagi kita semua, damai di dalam, damai di luar.
Jangan sampai damai di luar, tidak damai di dalam. Jangan sampai pulang dari sini, makhluk tumpuk. Itu tidak meresponkan damai yang sesungguhnya. Oleh karena itu, biar melalui momen Natal malam hari ini dan syukur tahun baru malam hari ini, kita bersama-sama menjaga hubungan baik kita bersama, baik dalam persaudaraan, kehidupan kita, bahkan kita saling mengasihi dalam damai sejahtera. Dan saya mengutip satu firman Tuhan yang menjadi bekal buat kita malam hari ini, Tuhan. Mari kita buka dalam kitab Markus pasal 3. Kitab Markus pasal 3. Markus pasal 3 ayat yang ke-25. Markus pasal 3 ayat yang ke-35. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Intinya adalah mari kita melakukan kehendak Allah. Kalau kita mau persekutuan kita meningkat, persaudaraan kita terjaga dan terpelihara. Kiranya firman Tuhan malam hari ini memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapak, firman-Mu telah Hamba sampaikan malam hari ini. Biar melalui firman Tuhan malam hari ini kami boleh meningkatkan tali persaudaraan dan kami boleh hidup dalam dan sejahtera. Kelanjutan ibadah kami malam hari ini kami serahkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. seluruh anggota kerukunan keluarga Talu Lembana untuk mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Silakan. Dosa lahir ke dunia.
namamu ya Bapa, buat kesempatan malam hari ini. Kami bersyukur bersama dengan kerukunan keluarga Talu Lembang, di mana Engkau telah menolong dan menyertai ya Bapa di dalam perjalanan persekutuan di tempat ini. Bahkan terima kasih ya Bapa untuk kesempatan di momen yang indah ini, di Natal yang pertama dan ibadah syukur kami, di mana dalam susunan kepengurusan boleh ditubuhkan langsung oleh pengurus ikat Malinaun di tempat ini. Kami berdoa malam hari ini ya Bapak untuk persekutuan Talu Lembang ke depan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah melalui persekutuan Talu Lembang ini boleh menjadi berkat bagi setiap anggota-anggota yang boleh ada di dalamnya. Bahkan melalui persekutuan ini boleh menjadi berkat juga bagi persekutuan-persekutuan yang lain. Kami berdoa malam hari ini mendoakan untuk keluarga besar Talu Lembang di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab masing-masing, baik di dalam kehidupan rumah tangga masing-masing. Engkau menolong dan memberkati ya Pak, di dalam tugas dan tanggung jawab, baik sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga. Bahkan juga kami berdoa untuk anak-anak yang Tuhan boleh karuniakan di dalam kehidupan rumah tangga, dalam persekutuan keluarga Talu Lembang. Biar Engkau juga boleh menolong menyertai, baik yang masih dalam masa pertumbuhan, yang memasuki dalam bangku pendidikan, bahkan dalam perjuangan di bangku perkuliahan saat ini. Bahkan juga ya Bapak, kami berdoa bersama-sama, jikalau ada di antara keluarga Talu Lembang yang saat ini sedang dalam kondisi berberat badan, Engkau menyertai sampai masa bersalin ke depan. Bahkan juga kami berdoa ya Bapak untuk setiap usaha dan pekerjaan yang dikerjakan oleh setiap anggota dalam bidang pekerjaan apapun, dalam bidang usaha apapun itu, biar Engkau senantiasa boleh memberkati sehingga seluruh rumpun keluarga Talu Lembang boleh senantiasa diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami mendoakan untuk perjalanan kerukunan Talu Lembang ke depan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapak, untuk periode yang akan berjalan ke depan. Engkau memberkati sehingga melalui persekutuan ini kami bersama-sama boleh menyokong satu sama lainnya, seperti tujuan dan harapan kami melalui perayaan Natal malam hari ini, di mana kami boleh meningkatkan tali persaudaraan, hidup dalam kasih, bahkan hidup di dalam damai sejahtera. Malam hari ini juga ya Bapak, kami bersyukur di mana melalui panitia perayaan Natal dan ibadah syukur tahun baru boleh melaksanakan tugas tanggung jawab masing-masing, mengambil peran masing-masing, sehingga malam hari ini boleh terlaksana ibadah di tempat ini. Ini berdoa untuk orang tua kami, Bapak Andreas Tulak, yang menjadi tempat di mana kami beribadah malam hari ini. Kau menolong memberkati tugas tanggung jawab sebagai anggota dewan. Biar melalui hamba-Mu ini menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Bapak, melalui momen ibadah Natal dan syukur malam hari ini, kami menyatakan ungkapan syukur kami melalui persembahan. Engkau kiranya boleh menolong menyertai oleh persembahan ini,
menjadi berkat ke depan. Bahkan juga berdoa bagi persekutuan dan juga anggota yang mungkin dalam kondisi kelemahan tubuh. Engkau jamah, Engkau pulihkan. Ampuni segala dosa kami. Inilah doa syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan pada hari ini yang kami syukuri, dan ampunilah dosa kami seperti kami juga mengampuni dosa kami. Jangan kecelakaan, tapi pasti dari kami. Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Kita akan masuk dalam pemutusan dan berkat. Saya undang Sabda Natal untuk bangkit berdiri. Kita akan pujian bersama Natal di Hatiku. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Kita tetap berdiri sebagai lagu penutup kita pada malam hari ini. Kita angkat pujian yang berkata, pada nama yang sejahtera Allah. Sambil menyanyikan pujian ini, kita bisa memberikan salam kasih, salam jabat tangan, satu dengan yang lain di samping kiri, kanan, depan, belakang kita. Mari katakan bersama, ada damai sejahtera. Luar biasa. Puji Tuhan, ibadah kita pada malam hari ini telah selesai. Kiranya berkat dan sejahtera sukacita dari Allah selalu menjadi bagian dalam kehidupan kita, dalam kehidupan pribadi kita, keluarga kita, dalam kehidupan pekerjaan, pelayanan, dan di mana saja Tuhan utus kita pergi dan berada. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara.